Bang Samsul, mungkin agendanya hari ini seperti apa, Bang? Agendanya seperti biasa hukum acara, jadi perbaikan permohonan ya. Yang semula pemohonnya hanya ada 2 orang saja, Bu Lita Gading sama saya sendiri pemohon duanya. Sekarang ada 9. Kenapa 9? Karena ini animo masyarakat tinggi, termasuk istri tercinta saya ini. Ini istri tercinta saya namanya Dr. Ria Merianti APMH dan satu-satunya, nggak ada lagi ya. Di sini ada Ibu Haji Epaningsi Aminullah. Beliau ini salah satu advokat senior yang sudah hampir 29 tahun, mendekati 30 tahun. Jadi saya baru berumur 34 tahun, beliau sudah jadi advokat. Di sini ada Ibu Ida Hairani, juga dosen hukum sekaligus juga advokat senior juga. Lebih lama lagi beliau 32 tahun menjadi advokat. Jadi udah hampir mendekati 40 tahun. Jadi ini senior semua, termasuk ada Kristen Adinusite, terus kebetulan ada bapaknya ex pensiun PUPR ya Pak. Nah, jadi ASN PUPR. Dan kita tadi menambahkan alat bukti, terutama alat bukti P12 yang paling krusial adalah laporan tentang mengenai anggota DPR RI yang dianggap pemohon 1, Ibu Dr. Lita Gading MPSI adalah pengkhianat negara. Maaf. Itu kita sebut saja namanya, inisialnya AD, yang biasa disebut Ahmad Dhani, yang dilaporkan oleh Ibu Dr. Lita Gading. Ya, jadi yang laporkan Ibu Lita Gading, pemohon 1, bukan saya, di UMKD. Insya Allah kita tunggu sidangnya di dalam waktu dekat. Itu tambahan alat buktinya, tapi tambahan alat buktinya termasuk petisi yang sudah ditandatangani oleh banyak masyarakat Indonesia. Tadi ada petisinya 88.833 orang yang sudah menandatangani. Sudah kami lampirkan alat buktinya. Nah, sisanya kami serahkan kepada mahkamah, apakah ini akan ada sidang-sidang lanjutan atau akan diputus. Itu semua kewenangan mahkamah. Bang, ini kan bisa dibilang tuntutan ini adalah untuk menuntut terkait dana pensiunan ya, yang bisa dibilang seumur hidup terhadap seumur hidup dan dapat diwariskan 25 tahun. Kenapa baru digugat sekarang, Bang? Kan sebelumnya kan banyak juga yang mengalami yang hal serupa yang tidak dapat haknya gitu. Apalagi kan di tengah isu konflik antara Bu Lita Gading dan juga saudara Ade sendiri. Ya, sederhananya karena ada konflik itu tadi. Pertama ada masa aksi, terus yang kedua pemohon 1 mengalami konflik. Nah, itu juga kami lampirkan juga alat buktinya. Beliau dilaporkan 2 kali oleh DPR RI. Jadi kita menganggap kenapa kami baru menggugat sekarang, baru ada masalah sekarang, baru ada masyarakat dilaporkan sama anggota DPR RI, yaitu Ahmad Dhani. Kalau permasalahannya apa ya jangan tanya saya, tanya dia. Ada lagi? Ini Mbak Lita berapa? Ibu Lita kebetulan sedang di luar negeri, sedang menjalani tugas negara seperti sebelumnya, yang pada saat dia dikatakan mangkir sama seperti hari ini. Walaupun ini agenda krusial, agenda penting, tapi beliau ada di luar negeri dan tidak bisa online karena sedang menjalani tugas atau pekerjaannya. Bang, ini kan bisa dibilang bahwa Kalita sendiri udah beberapa kali yang tadi Abang bilang, juga bahwa beberapa kali mangkir. Apakah nanti kemungkinan di sidang selanjutnya dia akan mangkir lagi atau memang akan hadir? Dan ditambah ini juga kan termohonnya juga bertambah banyak nih. Pemohonnya tambah banyak nih. Apa sih yang dititik tekankan nih untuk kasus ini, Bang? Bukan mangkir ya, klien saya nggak pernah mangkir. Kalau pemohon dia hadir tapi dengan catatan, bisa online, bisa offline, tapi dia mengisi daftar hadir, bukan mangkir ya. Nanti kata mangkir seolah-olah bias multitafsir yang dikata mangkir. Jadi bukan mangkir tapi tidak hadir. Karena di sini ada pemohonnya 9 tapi yang hadir hanya 1 2 3 4 5 6, hanya 7 pemohon. Sisanya ada yang sedang bekerja, ada yang sedang. Alasannya apa, Bang, bisa menambah orang ini, masa pemohon sendiri? Itu hukum acaranya. Pertama ada animo dari ibu-ibu ini, the power of ibu-ibu, ya kan? The power of ibu-ibu ini, apalagi advokat-advokat senior turun gunung karena melihat ini ada ketimpangan secara norma konstitusionalitas, pelanggaran secara norma. Nah, kalau untuk lanjutan nanti dijelaskan sama rekan saya Christian Siti. Saya argumentasi terkait dengan sidang hari ini ya. Nah, jadi kita ke sini terkait dengan sidang kedua perbaikan yang dimana saya menanggapi sedikit yang disampaikan
oleh DPR yang kemarin terkait dengan sidang ini. Saya sebagai masyarakat tentu kesal dengan yang beliau sampaikan, yang dimana beliau mengatakan itu kan aturan sudah dari dulu, kan hanya mengikuti. Mereka itu sadar nggak sih? Mereka itu kan DPR. Bayangkan 1980 undang-undang itu dibentuk. Sekarang udah tahun 2025, 45 tahun gitu loh. Masa mereka DPR tidak mengevaluasi lagi? Masa DPR tidak memberikan kajian lagi terhadap undang-undang itu? Apakah itu patut? Ya tentu, secara yang disampaikan Bang Samsul tadi ada puluhan ribu loh petisi yang sampaikan masyarakat yang kita jadikan jadi alat bukti. Nah, jadi timbul kecurigaan atau dugaan dari masyarakat dan juga para pemohon yang bertambah. Ini adalah hal kesengajaan DPR membiarkan begitu. Karena apa? Secara terminologi bahasa pun penyebutan lembaga tinggi negara pun di dalam undang-undang itu tidak layak lagi di tahun 2025. Sehingga apa? Ya kecurigaan tadi itu kan menjadi suatu hal dugaan pembiaran itu. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh beliau kemarin mengikuti aturan, ya itu sangat konyol sih sebagai pembentuk undang-undang begitu loh. Itu sih Bang, teman-teman. Bang, mungkin dari pihak termohon dan pemohon sudah sempat dipertemukan nggak sih di dalam satu ruang? Belum, kalau ini bukan seperti sidang pengadilan negeri ya teman-teman. Jadi ini pengujian norma. Norma itu artinya kalau dia nanti ada naik panel, berarti ada sidang-sidang selanjutnya, baru nanti keterangan DPR, keterangan presiden yang terkait dan lain-lain baru dipanggil. Baru nanti kita setelah itu baru ada ahli pemohon, saksi pemohon dan lain-lain. Jadi ini baru agenda perbaikan permohonan, jadi sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah tadi awal mulanya memang kenapa saya menambahkan tadi, memang awal mulanya ini karena terlalu banyak artis di DPR RI yang tidak kompeten ya. Contohnya tadi Ahmad Dhani, Mulan Sari, MJ itu Mulan Jamila tuh, saya nggak tahu namanya. Terus ada Nafa Urba, ada Iyeth Bustami dan lain-lain. Jadi DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat itu bukan panggung popularitas. Alangkah baiknya yang jadi artis tetap jadi artis, yang DPR orang intelektual. Ini istri saya aja seorang dokter ASN, baru kemarin sekitar jam 11 siang baru wisuda. Baru kemarin wisudanya S2. ASN aja harus S2 hukum. Kok DPR RI cuma tamatan SMA? Kan gitu, yang pembentuk undang-undang atau legal policy. Gitu ya teman-teman. Berapa optimis ya Bang petitum ini bakal dikabulkan? Saya optimis sih 80. Kalau di Mahkamah tidak melihat ini sebagai isu nasional, maka akan menciptakan, patut kami duga, gelombang-gelombang massa aksi yang lebih besar. Karena kebetulan kami juga, saya sama istri saya kemarin sore jam 3 ke DPR RI mempertanyakan mengenai hal ini. Mereka tetap jawaban normatif, sekaligus kami dimintai keterangan untuk Majelis Kehormatan DPR karena melaporkan Ahmad Dhani Prasetyo. Jadi kita tinggal tunggu saja sidang-sidangnya. Jadi itu yang kami lampirkan juga sebagai alat bukti bahwa tidak kompetennya seorang anggota DPR menerima manfaat pensiun seumur hidup dan dapat diwariskan. Gitu ya teman-teman. Bang, sedikit Bang, mungkin tambahan aja tentang Bu Lita sendiri juga kan sampai mengadu juga untuk di MKD sendiri Bang. Apakah ini salah satu bentuk juga untuk menjatuhkan Ahmad Dhani kah dari kursi DPR RI kah? Dan Mulan Jamila? Ada lagi? Iya. Ngapain dijatuhin? Kita tidak menjatuhkan siapapun. Klien saya itu kebetulan Bu Lita Gading adalah klien saya di satu sisi yang berbeda. Klien saya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tapi karena dia pertama Undang-Undang MD3 pejabat publik. Pejabat publik yang dimana harus mengurusi publik, bukan ngurusin pribadinya. Ada di Undang-Undang MD3-nya, suruh pelajari Undang-Undang MD3 yang mereka buat sendiri. Kalau mereka nggak ngerti nanti tanya sama teman saya Christian Sihite. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan untuk melengsarkan atau seperti apa, tidak. Kita tidak minta seperti itu. Kita hanya minta dia fokus untuk bekerja, mewakili konstitusinya, mewakili rakyat untuk aspirasi rakyat, bekerja yang benar. Tapi kan yang kita tahu di sini kan memang sedang ada adu lapor nih antara Ahmad Dhani dan Mbak Lita Gading sendiri Bang di pihak kepolisian. Apakah dari bentuk itukah akhirnya laporan ini terbentuk juga dari Bu Lita? Termasuk kalau untuk klien saya. Kalau untuk pemohon satu atau klien saya termasuk. Jadi ya itulah makanya di Asia Pasifik ini, di se-Asia Pasifik hanya satu lembaga ataupun anggota DPR RI yang melaporkan masyarakat cuma di Indonesia. Cari aja. Ya itulah Ahmad Dhani makanya lucunya. Ya. Itu ya teman-teman ya. Cukup ya.
pengamat kebijakan publik dan juga pembayar pajak negara. Pajak yang digunakan dianggap dibacakan yang mulia. Di titik 1 di halaman 12 bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara dianggap dibacakan dilanjut ke halaman 13 dan intelektual turut serta dalam mengawasi, mengkritisi dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kesehatan mental pengelolaan keuangan negara sejurus dengan dijalankan sebagaimana mestinya. Titik 2 bahwa prinsip-prinsip kesehatan mental health pengelolaan keuangan negara yang sejurus dengan dijalankannya sebagaimana mestinya menurut pemohon 1 adalah tentang prinsip pengelolaan keuangan negara yang jika tidak dikelola atau tidak diberikan kepada yang lebih berhak dan membutuhkan akan menciptakan ketimpangan kecemburuan sosial yang membuat mental jauh dan berdampak kepada kesehatan sosial mental health secara luas. Yang pemohon 1 memberikan sampel guru honorer R4 menangis di DPR saat bercita dapat gaji 540.000 per bulan. Bahwa pemohon 1 menilai ada beberapa ungkapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal aku dianggap dibacakan yang mulia. 1, 2 dianggap dibacakan, 3 bidang bukti P12 dianggap dibacakan, halaman 14.7 bahwa pemohon 1 menilai ada beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal aku pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf F, pasal 12 ayat 1 dianggap dibacakan yang mulia. Untuk yang A, Ahmad Dhani Prasetyo di eksempelnya Komisi 10 DPR RI dianggap dibacakan. B, halaman 15 yang B dianggap dibacakan yang mulia. Halaman 16 C Miliana Kusno dianggap dibacakan. Nomor 3, DPR RI seharusnya sudah membatalkan atau merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Poin 16 bahwa ketetapan ini menjelaskan tentang sumber hukum tata atur peraturan perundangan dianggap dibacakan yang mulia. Perbandingan dengan pejabat negara yang lainnya ASN, TNI, dan Polri dianggap dibacakan yang mulia. Perbandingan dengan negara lain di halaman 35. Halaman 36 dianggap dibacakan. Poin 19 kami bacakan yang mulia. Bahwa para pemohon melampirkan bahwa perbandingan negara lain, pemohon mengambil sumber dari yang sudah dituangkan oleh pemohon. Untuk pemohon lanjutkan di poin 19 bahwa para pemohon melampirkan petisi tanda tangan 88.834 orang tanda tangan petisi masyarakat Republik Indonesia. Pemohon lampirkan sumbernya sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penghapusan manfaat pensiun DPR RI. Bidang bukti P19 data peserta petisi penghapusan pensiunan DPR RI. Bahwa norma pasal 10 menimbulkan dianggap dibaca pun. Pemohon langsung lanjutkan ke petitum yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk halaman 37 petitum 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3128 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pasal 1 huruf B, lembaga tinggi negara adalah Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung tidak termasuk Presiden. 3. Menyatakan pasal 1 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3128 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pasal 1 huruf F, anggota lembaga tinggi negara adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Hakim Mahkamah Agung. 4. Menyatakan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3128 bertentangan secara bersyarat, konstitusional, unkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pasal 12 ayat 1. Pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami para pemohon Dr. Rita Linggayadi MPSI dan kawan-kawan. Terima kasih yang mulia. Baik, perkara 179 silakan. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah dikoreksi, diverifikasi untuk permohonan 176 P1 sampai dengan P19 kami sahkan. Baik, dari 3 permohonan ini kami dari Majelis Hakim akan meneruskan kepada
rapat pemusatan hakim yang nanti sifatnya pleno dihadiri oleh 9 hakim atau sekurang-kurangnya 7 hakim MK. Bagaimana sikap mahkamah melalui 9 atau 7 hakim tadi sekurang-kurangnya nanti para pihak akan diberi tahu perkembangannya, apakah di antara perkara ini ada yang bisa diputus tanpa harus sidang dengan pemeriksaan persidangan, artinya sidang lanjutan dengan pembuktian, ataukah sudah bisa diputus tanpa harus ada sidang pemeriksaan, sidang lanjutan. Oleh itu para pihak, para pemohon baik 176, 179 dan 181 tinggal menunggu saja pemberitahuan dari mahkamah melalui kepaniteraan nanti. Ini untuk 176 yang memberi kuasa kepada kuasa hukum hanya 2 orang ya. Hanya masih 2 orang, nanti kami tambahkan yang untuk kuasanya. Oh, hanya 2 kan sekarang baru ya, betul SIT. Baik. Terima kasih untuk sidang hari ini untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 untuk perkara nomor 176, 179, 180